Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pembelajaran Konsumen. Di sini saya beranggotakan saya sendiri, Angela Oktina Melia, dengan Aldafi Syahrin. Menurut Hill, belajar merupakan perubahan perilaku yang relatif permanen yang diakibatkan oleh pengalaman. Sementara, menurut Steve Mendelkano, dari perspektif pemasaran, proses belajar konsumen dapat diartikan sebagai sebuah proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan dan pengalaman pembelian dan konsumsi yang akan ia terapkan pada perilaku yang terkait di masa akan datang. Lalu menurut Sunato, pembelajaran perilaku merupakan sebuah proses di mana pengalaman dalam lingkungan mengarah pada perubahan perilaku yang relatif permanen atau potensial terhadap perubahan seperti itu. Terdapat beberapa hal penting yang dapat ditarik dari definisi belajar tersebut. Pertama, belajar adalah suatu proses yang berkelanjutan. Konsumen tidak akan pernah berhenti belajar, ia akan menerima informasi kapanpun dan dimanapun. Oleh karena itu, ia akan selalu memperoleh pengetahuan baru dari membaca, melihat, mendengar, dan berpikir dari pengalamannya. Selanjutnya ada syarat proses belajar. Yang pertama ada motivasi, yaitu daya dorong dari dalam diri konsumen. Motivasi muncul karena adanya kebutuhan dari konsumen sendiri. Lalu ada isyarat, yaitu stimulus yang mengarahkan motivasi tersebut. Isyarat akan mengenali cara konsumen bereaksi terhadap suatu motivasi. Berikutnya ada respons, yaitu reaksi konsumen terhadap isyarat. Lalu ada pendorong yang merupakan sesuatu yang meningkatkan kecenderungan konsumen untuk berperilaku pada masa mendatang karena adanya syarat atau stimulus. Pengondisian klasik, dan yang kedua proses belajar. Yang ketiga pembelajaran observasional. Yang pertama pengondisian klasik. Pengondisian klasik ini ada beberapa kunci dari pengondisian klasik yang berlaku pada perilaku konsumen, antara lain rangsangan mutlak, tanggapan mutlak, dan rangsangan bersyarat. Yang pertama rangsangan mutlak. Rangsangan mutlak ini menimbulkan sebuah tanggapan. Contohnya seperti saat penjual menetapkan diskon harga dengan harga 75%, namun konsumen langsung bereaksi untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya ada tanggapan mutlak. Tanggapan mutlak ini adalah tanggapan yang ditimbulkan oleh rangsangan mutlak. Contohnya seperti penjual memberikan kebijakan kredit kepada konsumen yang loyal pada perusahaannya. Yang ketiga ada rangsangan bersyarat. Rangsangan bersyarat ini rangsangan netral yang sebelumnya mengambil beberapa sifat rangsangan mutlak, dan rangsangan mutlak ini jika dipasangkan dengan rangsangan yang sesuai. Jadi pengondisian klasik ini adalah suatu teori belajar yang mengutarakan bahwa makhluk hidup baik manusia maupun binatang adalah makhluk pasif yang bisa diajarkan perilaku tertentu melalui sebuah pengulangan. Yang kedua ada proses belajar instrumental. Proses belajar instrumental ini adalah proses belajar yang terjadi pada diri konsumen karena konsumen menerima imbalan yang positif atau imbalan yang negatif. Jadi proses belajar instrumental ini ada 4. Yang pertama ada penguatan, yang kedua hukuman, yang ketiga kepunahan, dan yang keempat pembentukan. Yang pertama ada penguatan. Penguatan merupakan sebuah rangsangan yang dapat meningkatkan probabilitas repetisi perilaku yang akan diikuti. Namun penguatan ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif itu contohnya seperti pelayanan yang memuaskan dari bengkel akan mendorong seorang konsumen untuk kembali lagi ke bengkel tersebut untuk perbaikan mobilnya, dan harga yang murah juga bisa menjadi penguatan yang positif. Dan konsumen pun menyadari bahwa berbelanja di suatu toko ternyata lebih murah dibandingkan toko lain, dan pastinya akan datang lagi ke toko yang sama yang ia belanja dengan harga murah tersebut. Yang kedua ada penguatan negatif. Penguatan negatif itu adalah suatu hal yang tidak menyenangkan yang akan dirasakan oleh konsumen.
karena mereka tidak mengkonsumsi atau membeli suatu produk atau jasa dengan baik. Namun penguatan negatif ini akan meningkatkan kecenderungan seorang konsumen untuk membeli produk atau jasanya, dan contohnya penguatan negatif ini adalah sebuah iklan obat yang menunjukkan rasa sakit yang berlebihan sehingga diperlukan obat untuk menyembuhkan rasa sakit tersebut. Hukuman adalah hal-hal negatif atau hal yang tidak menyenangkan yang diterima konsumen karena melakukan suatu perbuatan. Contohnya seperti PLN memberikan denda bagi pelanggan yang terlambat membayar rekening listrik, dan PDAM akan mencabut meteran air jika pelanggan tidak membayar dalam jumlah yang ditetapkan. Yang ketiga, kepunahan. Kepunahan itu muncul ketika konsumen menganggap bahwa stimulus tidak dapat memberikan kepuasan yang diharapkannya. Singkat kata, produk tersebut telah mengecewakan konsumen. Dan yang terakhir, pembentukan. Pembentukan adalah konsep di mana konsumen diarahkan untuk melakukan suatu perilaku terlebih dahulu sebelum bisa melakukan perilaku yang diharapkan oleh produsen. Baik, selanjutnya ada pembelajaran observasional. Pembelajaran observasional ini adalah suatu proses yang dilakukan konsumen ketika mereka mengamati tindakan dan perilaku orang lain dan konsekuensi dari perilaku tersebut. Konsumen akan meniru perilaku orang lain tersebut, sebagai contohnya adalah seorang tokoh publik ditampilkan dalam iklan sedang menggunakan produk tertentu. Dampaknya adalah masyarakat akan mengikuti si tokoh dengan membeli produk yang diiklankan oleh model tersebut. Dan iklan dengan kata-kata tertentu seperti orang pintar minum bla 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 juga mengadopsi teori pembelajaran tentang observasional ini. Ada 3 ide penting yang sudah muncul dari teori pembelajaran observasional ini. Yang pertama adalah pembelajaran observasional yang memandang orang sebagai simbol yang meramalkan kemungkinan konsekuensi dari perilaku mereka dan memvariasikan perilakunya. Yang kedua, orang belajar dengan memperhatikan tindakan orang lain. Dan yang terakhir adalah orang memiliki kemampuan untuk mengatur perilaku mereka sendiri, dan melalui proses itu mereka melakukan regulasi diri. Mereka menyediakan penghargaan dan penghukuman internal sendiri dengan prinsip pembelajaran kognitif dan pengondisian operan tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.